Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist unboxing. Kali ini depan beliau sudah ada produk ataupun varian terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A13. Yang mana doski ini rilisnya berbarengan sama Samsung Galaxy A23 yang nanti juga bakal gua unboxing. Ada beberapa peningkatan ataupun upgradean nih dari Samsung Galaxy A12 ke Samsung Galaxy A13. Yang mana A12 ini adalah sudah pernah dirilis sama Samsung di tahun 2020 yang lalu gitu bro. Kira-kira peningkatan apa sih yang ada dari Samsung Galaxy A13 ini? Tanpa berpanjang kali lebar, langsung aja kalian simak video unboxing dan juga hands-on ya. Sebelum kita hands-on dan juga cari tahu kira-kira perbedaannya apa aja sih ataupun upgrade-annya apa aja dari Samsung Galaxy A12, tapi kita cek dulu nih untuk tampilan dari boxnya dan kita unboxing terlebih dahulu. Yang mana tampilan box depan ini similar ataupun sama ya, seperti layaknya produk-produk Samsung pada umumnya gitu. Cuman kalau misalkan kita telisik dari desainnya, ini merupakan salah satu upgradean ataupun peningkatan sih. Dan perbedaan dari Samsung A12 ke Galaxy A13 ini. Kalau lo ngelihat secara kasat mata ya, ini menurut gua agak mirip seperti Samsung Galaxy A32, walaupun nggak plek-plekan mirip. Kemudian kita cek lagi, ini ada tulisan Galaxy A13 di bagian atas, kemudian Samsung dan juga unit dari device-nya. Kemudian di bagian samping sebelah kanan tulisannya ini adalah Samsung Galaxy A13, kemudian sebelah kiri ada tulisan Samsung aja. Di bagian belakang ini harusnya beberapa brand kan biasanya ada spesifikasi ya, tapi untuk produk Samsung ini tidak, brother. Cuman dia dapat starter pack gratis dari Indosat. Kemudian di bagian bawah di sini terdapat internal storage dan juga RAM. Ini yang mana varian yang bewok unboxing dan juga hands-on adalah variannya 4GB per 128GB. Untuk warnanya ini adalah black ataupun hitam. Gak usah berpanjang kayak lebar, langsung aja kita buka unit dari device-nya. Nah ini memang kalau untuk produk-produk Samsung sebenarnya memang dia anti mainstream ya bro. Kalau misalkan beberapa brand handphone biasanya kan kita bukanya begini ya. Kalau dia serosot begini nih bro, harus dari samping. Nah kurang lebih seperti ini tampilan layer depan dari Samsung Galaxy A13, yang mana di bagian layar pertama ini biasanya terdapat manual book dan juga warranty card, including juga sama SIM ejector. Oke, benar ya bro, ini ada warranty card including juga sama manual book di dalamnya. Garansi resmi ya ini tentunya. Kemudian di layer kedua pasti akan ada unit dari device, tapi kita kesampingkan terlebih dahulu. Ini unit device-nya, nanti bakal kita hands on. Next, di bagian dalamnya lagi ini terdapat kepala charger, including juga sama kabel. Yang mana ini untuk kabelnya adalah sudah USB Type-C ya bro. Dan ternyata untuk SIM ejectornya ini adanya di paling bawah bro. Di dalam sini dia. Kurang lebih seperti itulah paket pembelian ketika kalian membeli Samsung Galaxy A13. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on. Yap, kurang lebih seperti inilah tampilan back cover ataupun body dari Samsung Galaxy A13 bro. Yang mana di sini terdapat perbedaan pertama sebenarnya dari previous produknya mereka, yaitu Samsung Galaxy A12. Di mana ini terdapat perbedaan dari sisi back cover yang seperti sudah gue mention tadi ya, ini memang sedikit similar ataupun sama seperti Samsung Galaxy A32. Dan looks-nya sebenarnya ini seperti handphone range harga 3 jutaan secara desain back cover. Walaupun memang handphone ini dibanderolnya ya kurang dari 3 juta gitu bro. Dan perbedaan kedua ini terletak pada modul dari kameranya. Kalau lo ingat ya, untuk Samsung Galaxy A12 ini modul kameranya tuh sebenarnya ada frame-nya di bagian samping sini, yang mana frame-nya mengotak. Kalau yang ini untuk Samsung Galaxy A13 ini tuh benar-benar vertikal, sejajar dengan back cover-nya doski. Dan untuk resolusinya sendiri sebenarnya ini terdapat peningkatan juga sih bro. Yang mana untuk Samsung Galaxy A13 ini sudah meningkat menjadi 50 megapiksel dibandingkan sama Samsung Galaxy A12 yang main kameranya cuma 48 megapiksel. Sedangkan untuk ketiga kamera lainnya ya, ini similar sih ataupun sama, yang mana ini ada kamera ultra wide 5 megapiksel, didampingi juga dengan kamera depth sensor ini 2 megapiksel dan kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Overall sama, kurang lebih 4 kamera. Dari bagian back cover dan juga modul kamera kita akan beralih ke bagian depan, yang mana ini merupakan perbedaan ataupun peningkatan dari Samsung Galaxy A12 ke 13. Yang mana untuk Samsung Galaxy A12 ini bentang layarnya cuma 6,5 inci aja. Resolusinya pun ini lebih kecil, 1600 x 720 pixel. Dan ini untuk Samsung Galaxy A13 sudah membawa peningkatan untuk layarnya adalah Full HD Plus dengan resolusi 2408 x 1080 pixel. Walaupun sama-sama menggunakan Infinity V display ya bro, but untuk peningkatan kualitas layarnya ini menurut gue udah cukup oke. Baiklah, karena ini sesi unboxing dan juga hands-on, kita bakal beralih ke bagian samping kanan, kiri, atas, dan juga bawah ya bro. Yang mana di bagian bawah, ini terdapat grill speaker. Kemudian di bagian sampingnya sini terdapat port USB Type-C, including juga sama mic dan juga jack audio 3,5 mili. Beralih ke bagian samping sebelah kanan, yang mana di sini terdapat SIM tray, yang bakal bewok cek dulu nih, kira-kira doski ini
bisa hybrid atau enggak nih. Yang mana untuk Samsung Galaxy A13 ini Doski bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, ini yang nano, including juga sama slot micro SD. Kalau kalian rasa untuk 128GB internal storage-nya tuh kurang. Lanjut lagi, di bagian sebelah atas, di sini terdapat satu lubang mic aja kecil bro. Dan di bagian samping sebelah kiri tentunya di sini terdapat tombol volume up and down, including sama tombol power yang menyatu juga dengan fingerprint side scanner ataupun fingerprint yang ada di bagian samping. Lanjut, kita akan masuk ke perbedaan keempat ataupun peningkatan keempat dari Samsung Galaxy A12 ke A13. Yang mana dulu kalau kalian ingat, untuk Samsung Galaxy A12 ini pakai chipsetnya itu adalah MediaTek Helio P35. Fabrikasinya 12 nanometer dengan pilihan RAM-nya itu 4 dan 6 per 128GB. Untuk pilihan RAM dan internal storage ini sama ya, A12 sama A13, tapi perbedaannya adalah dari segi chipset ataupun prosesor. Yang mana untuk Samsung Galaxy A13 ini sudah menggunakan Exynos 850 gitu bro. Kalau kalian lihat ya, ini juga untuk versi One UI Core-nya berbeda ya, pasti ini sudah pakai yang terupdate 4.1, versi Android-nya pun adalah Android 12. Lanjut brother, sekarang kita bakal masuk ke peningkatan ataupun upgradean kelima dari Samsung A12 ke A13 bro. Yang mana kalau di Samsung Galaxy A12 itu belum ada yang namanya teknologi ataupun fitur RAM Plus. Dan itu sudah ada di Samsung Galaxy A13. RAM Plus ini sebenarnya secara konseptual tuh sama persis ya. Untuk yang mana Doski ini mengalokasikan memori yang ada di ROM untuk ke RAM-nya sendiri gitu bro. Kalau untuk Samsung Galaxy A12 ini untuk RAM Plus-nya adalah 6GB. Jadi kalau misalkan lo beli varian yang 6GB, kemudian dia akan tambah lagi 6GB jadi total 12GB. Kalau lo beli yang totalnya itu adalah 4GB, bisa ditambah lagi dengan ROM-nya ini adalah menghabiskan ROM itu sekitar 6GB. Jadi totalnya adalah 10GB. Kurang lebih seperti itu bro. Sebenarnya ini sama ya seperti RAM Plus pada umumnya, yang mana untuk RAM Plus ini bisa mengalokasikan sebagian ROM untuk memperluas RAM secara virtual. Nah, kalau misalkan lo memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy A13 untuk varian RAM 4GB, berarti bisa ditambah tuh untuk RAM-nya menjadi 10GB karena 4 plus 6. Kemudian buat lo semua yang memutuskan untuk beli yang RAM-nya 6GB ini lebih oke lagi karena bisa di-expand sampai 12GB. Kurang lebih seperti itulah beberapa kelebihan ataupun upgradean dari Samsung Galaxy A12 ke Samsung Galaxy A13. Interesting atau tidak? Apakah nanti ini akan kita koprek dan kita kulik untuk kita review? Kalau misalkan lo semua setuju, langsung aja tulis di kolom komentar, brother. Atau mungkin buat lo semua pengen Samsung Galaxy A13 ini kita compare dengan produk lain ataupun dari brand lain. Monggo langsung aja, kira-kira kita compare sama produk apa? Langsung tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir untuk sesi unboxing dan juga hands-on. Mohon maaf nih, nggak terlalu banyak informasi yang bisa gue sampaikan karena kita belum bisa nguji lebih dalam. Nanti bakal kita uji di segmen review. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Dewok pamit, brother. Assalamualaikum.